Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, saudara-saudaraku yang bisa melihat ataupun memonitor konten ini dari Sabang sampai Merauke. Saya berdoa semoga dari mulai hari ini dan seterusnya mendapatkan suatu kesehatan yang prima dari Tuhan dan mendapatkan kelancaran dalam semua urusan. Amin, amin, ya robbal alamin. Nama saya Oktoberto Simanjuntak, Sarjana Hukum, Purnawirawan Polri. Dan memang sudah sejak dulu saya berkeinginan membuat konten ini agar hukum di negara kita ini menjadi suatu hal yang tertinggi dan dicintai oleh warga masyarakat, tidak menjadi momok ataupun hantu, supaya apabila masyarakat terkena sanksi hukum, bukan kita berdoa nauzubillah min dzalik supaya tidak terkena hukum, tapi di sini saya menginginkan terjadi perimbangan antara warga masyarakat dengan aparat penegak hukum, agar supaya tatkala sentuhan hukum itu terjadi pada kita, tidak terjadi perdebatan ataupun tidak menjadi sesuatu yang menjadi hal-hal yang menimbulkan masalah lain. Sederhana sekali sebetulnya. Dari dulu saya menginginkan bagaimana tentang pelajaran hukum, tentang pengetahuan hukum itu dapat menyentuh pada sampai dengan akar rumput. Saya menginginkan seperti dulu ada penataran P4. Dari mulai murid anak sekolah, perguruan tinggi sampai dengan di saat pegawai negeri, TNI Polri akan melaksanakan tugas ataupun sebelum melaksanakan tugas sudah mendapatkan bekal-bekal. Bagaimana tentang ideologi negara, bagaimana dasar undang-undang negara, karena apa undang-undang dasar negara dan dasar negara itu menjadikan sumber segala macam sumber hukum di negara kita, the way of life. Nah, saya menginginkan juga undang-undang dasar tentang bagaimana cara aparatur negara menegakkan hukum, yang di negara kita disebut criminal justice system, yang terdiri dari penyidik Polri, kejaksaan selaku penuntut umum, hakim selaku memutuskan ingkrah ataupun keputusan dari permasalahan hukum itu sendiri. Saya menginginkan hukum itu dapat menyentuh. Salah satu contoh bagaimana kepala dinas melalui keputusan Menteri Pendidikan memberikan pelajaran, kalau belum bisa dapat masuk dalam kurikulum, bisa itu dimasukkan di dalam ekstrakurikuler. Salah satu contoh anak kelas 12, kalau dulu itu anak kelas 3. Dari semester pertama sampai dengan semester kedua, mereka diberikan suatu bekal-bekal dasar-dasar hukum. Salah satunya KUHP, Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini, di situ dijelaskan apa itu penyidik, penyidik pembantu, sampai dengan apa itu jaksa penuntut umum, apa itu hakim. Dan di situ juga dijelaskan kewenangan penyidik Polri, kewenangan penuntut umum, kewenangan hakim. Di situ dijelaskan. Nah, terus meningkat kepada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terus di situ juga diberikan pembelajaran bagaimana undang-undang tertib lalu lintas. Untuk apa? Karena sasaran inilah yang sering terjadi di kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satu contoh undang-undang lalu lintas. Ini jelas pasti menyentuh. Karena apa? Karena setiap kehidupan harkat manusia itu pasti bersinggungan dengan transportasi. Nah, di dalam transportasi ini ada ketentuan-ketentuan yang mendasari. Ketentuan-ketentuan yang mendasari inilah yang sering terimbas ataupun terkena sanksi-sanksi kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat tatkala melanggar, kena tilang,
yang artinya bukti pelanggaran. Nah, di situ sering terjadi perdebatan, sering terjadi suatu yang tidak seimbang. Nah, sedangkan petugas pada waktu itu bukan tugasnya untuk memberi penyuluhan, karena mereka melaksanakan penegakan hukum. Sementara warga masyarakat kita buta tentang hukum itu. Nah, di sini sering terjadi kesenjangan. Jadi di situ ada aturan-aturan. Jadi saya menginginkan bahwa warga kita ini tahu dasar-dasar tentang tertib lalu lintas. Bukunya sudah banyak beredar itu. Bukunya bisa dibeli di toko-toko buku, di mana tempat ada toko-toko buku dan sebagainya, itu pasti dijual buku-buku. Jadi bisa dibaca dan bisa dipelajari. Supaya apa? Supaya masyarakat tahu kalau dia tidak punya SIM, dia belum memiliki SIM, dia tidak membawa surat tanda nomor kendaraan, surat-surat motor tidak lengkap, terus kemudian pelat tidak terpasang, tidak ada spion, tidak menyalakan lampu di saat dia berjalan. Nah, ini mereka tahu. Nah, kalau mereka sudah tahu, aparat sudah tahu, ketemu ceritanya. Ketemunya arti kata petugas tidak perlu terlalu banyak berbicara, dan kadang-kadang masyarakat kita ini bertanya, salah saya apa, Pak? Padahal dia tahu kalau dia tidak pakai helm. Karena helm itu merupakan salah satu kelengkapan berkendaraan bermotor yang intinya untuk melindungi keselamatan kita. Apabila kepala kita jatuh dari motor, terjadi tabrakan, untuk melindungi. Nah, kadang-kadang terjadi perdebatan, ya karena tidak tahu. Nah, ketidaktahuan inilah yang membuat kesenjangan. Nah, yang paling parah, dan kala dia tidak tahu, terjadi perdebatan, dia membuat lorong. Membuat satu kemauan. Karena ada salah satu mentalitas warga masyarakat kita ini selalu berkeinginan dengan instan. Bagaimana menyelesaikan sesuatu dengan cepat, ya toh? Tidak menginginkan sesuatu yang bertele-tele. Padahal hukum itu sebetulnya tidak bertele-tele. Kita sering dengar, hilang ayam jadi kambing, hilang kambing jadi sapi. Kenapa tadi? Karena memang hampir rata-rata masyarakat kita ini tidak peduli dengan mau mempelajari hukum itu sendiri. Nah, akibat dia tidak mau mengetahui hukum itu sendiri, tidak mau belajar. Nah, disitulah sering terjadi lorong suap menyuap. Terjadilah kolusi. Terjadi kolusi artinya begini. Karena mereka merasa tidak mau terganggu pribadinya, padahal mereka bersentuhan dan bersinggungan dengan hukum, mereka menawarkan, bantu saya, Pak. Damai saja, Pak. Dan kala ada tawaran ini, kebetulan mohon maaf beribu kali maaf, ketemu aparat yang memang mentalnya kurang bagus, tidak baik. Akhirnya penawaran itu diterima dengan kata lain bahwa ya sudah, kamu punya uang berapa? Ini dari mulai pelanggaran lalu lintas sampai dengan perkara yang tertinggi. Nah, ini sering terjadi. Jadi ada penawaran, kebetulan mental si aparat ini tidak baik, tidak mempunyai keimanan tugas yang jelas, akhirnya diterima. Nah, kebocoran-kebocoran inilah yang sering terjadi. Karena apa? Karena memang masyarakat kita tidak pernah mau peduli dengan hukum. Makanya di konten ini saya sebutkan bagaimana kita mengangkat hukum kita ini menjadikan tuan rumah. Jadi tuan rumah hukum kita ini di negara kita. Kalau kita ambil contoh, saya bukan akan membanding-bandingkan negara kita yang kita cinta ini dengan negara luar, tidak. Nah, tetapi alangkah baiknya negara-negara yang baik dalam penegakan hukum itu kita contoh. Seperti di Eropa ada beberapa negara, seperti di Amerika ada beberapa negara bagian, itu sudah bermain hukumnya. Salah satu contoh, apabila terjadi pelanggaran di Amerika, pelanggaran lalu lintas, polisinya itu hanya membuat tilang, ditempelkan di kipas kaca. Patuh warganya patuh untuk melakukan pelanggaran itu sendiri. Nah, kalau di negara kita, jangankan ditempel di kipas kaca, ketemu saja terjadi perdebatan. Karena ini tadi, kenapa warga di luar itu mengerti itu? Karena mereka mengerti dengan hukum di negaranya. Mereka cinta dengan hukumnya, dan mereka mau negaranya itu memang tertib hukum.
Kalau di kita, mohon maaf. Jadi seakan-akan kita ini hukum itu jadi musuh, hukum itu jadi momok. Nah, di konten ini saya mengajak saudara-saudaraku sekalian, ayo mulailah dengan mencintai hukum. Cinta hukum, cinta tertib, semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya. Karena hukum itu dibuat untuk membuat keteraturan di dalam kehidupan kita. Bagaimana contoh kalau di rumah kita tidak tertib, kita tidak mempergunakan aturan. Kamar mandi jadi kamar, kamar jadi kamar mandi, tempat makan jadi tempat joget, apa yang akan terjadi di rumah kita? Satu kekacauan. Nah, inilah makanya saya membuat konten ini. Kami cinta hukum. Apabila kita sudah cinta, pasti kita akan berbuat karena kita cinta. Nah, dengan kecintaan itu pasti kita akan membaca, akan mengetahui. Dengan kita membaca, kita mengetahui. Tatkala kita mau keluar rumah, berkendaraan sepeda motor, kendaraan mobil, contohnya ini dalam hal pelanggaran, kita akan sudah mempersiapkan diri. Oh, saya belum punya SIM. Jangan memaksakan diri, karena SIM itu merupakan surat izin mengundi. Lah kalau orang tidak dikasih izin, apapun yang tidak diizinkan berarti tidak boleh dilakukan. Nah, ini kadang-kadang memaksakan diri. Sudah itu ada lagi di kita ini, di masyarakat kita ini, punya kebiasaan bangga. Apabila dia melanggar, tidak kena sanksi hukum, bangga. Oh, tadi saya ketemu Pak Polisi. Nah, begitu dia lihat saya, dikejar, saya belok kanan, belok kiri, saya masukkan ke jalan-jalan setapak, nggak kekejar saya. Oh, kalah polisi itu sama saya. Padahal dia menceritakan aibnya, padahal dia menceritakan satu kebodohan. Dia hidup di mana? Polisi itu polisi siapa? Aparat itu aparat siapa? Nah, inilah. Jadi saya mengajak dalam konten ini bagaimana, ayo saudara-saudaraku sekalian. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat. Dan Rasulullah sendiri mengatakan, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Untuk apa kita ngejar ilmu? Agar kita tahu, supaya kita tidak dibodoh-bodohi, supaya kita tidak terbentur dengan hukum itu sendiri. Nah, saya menginginkan, di samping anak sekolah tadi diberi pembekalan di kelas 3, di desa, kepala desa, bekerja sama dengan Babin Kamtibmas, bekerja sama dengan kejaksaan, untuk memberikan satu pencerahan hukum, terutama kepada RT-nya, RW-nya, ataupun kadus, kepala dusun, sampai dengan perangkat desa, sebangsa penataran kecil, ataupun sebagai penyuluhan satu hari di balai desa, memberikan bekal-bekal ilmu hukum itu kepada kepala dusunnya, supaya nanti kepala dusunnya, RT-nya, apabila ada pertanyaan dari warganya, Pak RT, kepala dusun, kepala desa, punya kemampuan memberikan pencerahan kepada warganya, supaya semua tertib hukum, semua mengetahui hukum, semua mempunyai dasar hukum, semua. Dan percayalah saudara-saudaraku, di toko-toko buku sudah ada semua undang-undang ada di situ, bisa dibaca dan dipelajari. Apabila sudah mengerti hukum, apabila sudah tahu dengan dasar-dasar hukum itu, saudara-saudaraku akan tertib di dalam rumah tangga, lingkungan tetangga, RW, sampai dengan desa, sampai dengan kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai ke negara. Nah, ini yang membuat tertibnya negara. Kita lihat Belgia, Norwegia, Belanda, bagaimana mereka tertib hidup. Sampai pun di sana kolam tempat pemancingan ikan itu tertib, diperlakukan jam mancing. Untuk pagi dari jam sekian sampai jam sekian dijaga oleh petugas polisi. Sore dari jam sekian sampai jam sekian, malam sampai jam sekian, itu tertib mereka. Pada jatuh tempo waktu mereka pulang. Nah, salah satu contoh kalau di kita tidak. Sudah diberitahu oleh negara tidak boleh kumpul-kumpul karena COVID, karena itu merupakan virus yang dapat mematikan. Itu untuk diri sendiri. Tapi ternyata
pelanggaran-pelanggaran tetap terjadi. Makanya kita sering terus berbenturan. Padahal sudah keluar keputusan Presiden Kepres tentang bagaimana protokoler kesehatan. Tapi masih. Nah ini tadi, kesenjangan ini kenapa terjadi? Terjadinya kesenjangan ini karena sama-sama masyarakat tidak mau mengerti. Ayo, saya mengajak saudara-saudaraku untuk bersama-sama cerdas dalam hidup. Salah satunya cerdas untuk mengetahui hukum, supaya kita tidak dipermainkan hukum itu sendiri, supaya kita tidak dirugikan oleh hukum itu sendiri. Kalau kita sudah tahu, sama kita di rumah, kita tahu di mana pintu kamar mandi, di mana pintu dapur, di mana pintu kamar kita. Lah kalau kita tidak tahu, selip-selip kita salah masuk. Mau masuk kamar kita masuk ke dapur, mau masuk dapur kita ke kamar mandi. Tapi kalau kita sudah tahu, koridornya sudah jelas, kita akan tidak salah jalan dan kita juga tidak akan terbentur dengan aturan itu sendiri. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita cintai hukum, kita pelajari hukum, masukkan dalam diri kita bahwa hukum itu merupakan kebutuhan hidup kita. Sama seperti kita beribadah, sama kita seperti makan, sama seperti kita mencari rezeki, sama seperti kita mandi. Jadikan itu merupakan kebutuhan. Kebutuhan hakiki, karena hukum merupakan aturan yang harus dilaksanakan untuk tertib hidup. Terima kasih saudara-saudaraku sekalian yang sudah memiliki hati untuk nonton konten ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di konten ini agar kita nanti dapat berlanjut, dapat berjumpa lagi dengan konten-konten berikutnya tentang permasalahan-permasalahan hukum. Sederhana saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, hidup sejahtera, tertib hukum. Hati kita merupakan aturan. Bersihkan hati, jernihkan pikiran, jaga lapas. Terima kasih.